Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait materi manajemen risiko, yaitu pengukuran risiko. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Aurelia Syanifa Putri, dengan NIM belakang 240. Lalu ada Aliviana Dituhana dengan NIM belakang 242, dan Anissa Zahra Nabila dengan NIM belakang 268. Berikut ini adalah pokok yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah definisi pengukuran risiko, dimensi pengukuran risiko dan menentukan tingkat keparahan dari kerugian yang ditimbulkan, konsep probabilitas dan tipe pengukuran risiko dan teknik pengukurannya. Yang pertama adalah definisi pengukuran risiko. Pengukuran risiko merupakan usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi atau rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian, kita bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko. Risiko mana yang paling relevan dan segera ditangani. Lalu yang kedua adalah manfaat pengukuran risiko. Yang pertama adalah untuk dapat menentukan kepentingan relatif dari risiko yang dihadapi. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan guna menentukan cara dan kombinasi yang paling baik dalam penanggulangan risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alivia. Selanjutnya itu dimensi pengukuran risiko dan dapat menentukan tingkat keparahan dari kerugian yang ditimbulkan. Dimensi yang perlu diukur ini ada dua. Yang pertama ada besarnya frekuensi kerugian, artinya beberapa kali terjadinya suatu kerugian selama suatu periode tertentu. Yang kedua adalah tingkat kegawatan atau severity ataupun keparahan dari kerugian-kerugian tersebut. Artinya untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Next. Pengukuran frekuensi kerugian. Untuk mengetahui beberapa kali suatu jenis peril dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril selama suatu jangka waktu tertentu yang umumnya 1 tahun. Berdasarkan dimensi frekuensinya, ada 4 kategori kerugian, yaitu yang pertama ada almost nil, kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi. Kemungkinan terjadinya ini sangat kecil sekali atau hampir tidak mungkin terjadi, atau probabilitas terjadinya mendekati 0. Yang kedua ada slight, kerugian yang kemungkinan terjadinya kecil, yaitu resiko-resiko yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan di masa yang akan datang. Kemungkinannya pun sangat kecil. Dan yang ketiga ada moderate, kerugian yang mungkin, yaitu kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada definite, kerugian yang mungkin sekali, yaitu kerugian yang mungkin terjadi secara teratur baik dalam waktu dekat maupun di masa mendatang. Dalam pengukuran frekuensi kerugiannya, manajer risiko harus memperhatikan yang pertama ada beberapa jenis kerugian yang dapat menimpa suatu objek, dan yang kedua, beberapa jenis objek yang dapat terkena suatu jenis kerugian. Next. Selanjutnya yaitu dimensi kegawatan, yaitu ada 4 kategori potensial. Yang pertama ada normal loss ekspektansi, di mana kemungkinan kerugiannya itu wajar, yaitu kerugian yang dapat dikelola sendiri oleh perusahaan ataupun oleh umum ataupun asuransi. Yang kedua ada probable maximum loss, probabilitas kerugian maksimum, yaitu kerugian yang dapat terjadi bila alat pengaman terhadap peril tidak dapat berfungsi. Dan yang ketiga ada maksimum foreseeable loss, kerugian maksimum yang dapat diduga, yaitu kerugian yang tidak dapat diatasi secara individual atau sendiri. Jadi penanganannya ini harus diserahkan kepada umum. Dan yang keempat ada maksimum possible loss, kemungkinan kerugian maksimum, yaitu kerugian-kerugian yang tidak dapat diamankan baik secara individual maupun secara umum. Next. Dari hasil pengukuran tersebut, maka akan diketahui yang pertama ada
nilai rata-rata dari kerugian selama satu periode. 2, variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain. Yang ketiga, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian itu. Jika seandainya kerugian ditanggung sendiri, harus dimasukkan dalam analisis, jadi nilainya tidak rupiah saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada konsep probabilitas. Pengukuran kerugian baik dari dimensi frekuensi dan kegawatan berhubungan dengan kemungkinan atau probabilitas dari kerugian potensial tersebut. Nah, untuk melakukan analisa terhadap kemungkinan dari suatu kerugian potensial, perlu memahami adanya prinsip dasar probabilitas. Nah, probabilitas itu adalah kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Next slide. Kemudian ada tahapan hasil yang mungkin terjadi. Kemudian memperkirakan probabilitas suatu kejadian. Penetapan probabilitas suatu kejadian harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, probabilitas suatu kejadian berada di antara 0 sampai dengan 1. Kemudian jumlah dari suatu probabilitas adalah 1. Kemudian langkah terakhir adalah penentuan probabilitas suatu kejadian. Penentuan atau perhitungan probabilitas suatu kejadian menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode klasikal. Yang kedua, metode frekuensi relatif. Dan yang ketiga, metode subjektif. Next slide. Kemudian ada beberapa pengertian dari probabilitas, yaitu yang pertama, peristiwa yang saling bebas atau mutually exclusive event. Nah, 2 peristiwa atau lebih dikatakan saling bebas atau lepas apabila terjadinya peristiwa yang satu tidak menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Kemudian ada peristiwa yang inklusif. Peristiwa inklusif adalah 2 peristiwa atau lebih yang tidak mempunyai hubungan saling bebas, di mana kita ingin mengetahui probabilitas terjadinya paling sedikit satu peristiwa di antara 2 atau lebih peristiwa tersebut. Rumusnya tertera di slide yang berikut. Next slide. Kemudian ada compound events. Compound events adalah terjadinya 2 atau lebih peristiwa terpisah selama jangka waktu yang sama. Kemudian compound events juga ada 2. Yang pertama itu compound events yang bebas atau independen. Nah, 2 peristiwa atau lebih dikatakan peristiwa bebas jika terjadinya salah satu tidak ada hubungannya dengan yang lain. Kemudian compound events bersyarat atau conditional compound events. Nah, 2 peristiwa atau lebih di mana terjadinya peristiwa yang satu akan mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Next slide. Selanjutnya itu tipe resiko dan teknik pengukurannya. Yang pertama ada resiko pasar, di mana harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan atau merugikan. Teknik pengukurannya menggunakan value at risk atau VHR atau stress testing. Yang kedua ada resiko kredit, di mana konsumen tidak bisa membayar kewajibannya kepada perusahaan. Maka digunakan teknik pengukuran kredit rating atau kredit metrik. Yang ketiga ada resiko perubahan tingkat bunga, di mana tingkat bunga berubah yang mengakibatkan kerugian pada portofolio perusahaan. Untuk teknik pengukurannya menggunakan metode pengukuran jangka waktu ataupun durasi. Yang keempat ada resiko operasional, kerugian yang terjadi melalui operasional perusahaan atau produk gagal atau fungsi rusak. Teknik pengukurannya menggunakan matrik frekuensi kerugian. Yang kelima ada resiko kematian, di mana manusia mengalami kematian dini atau lebih cepat dari usia kematian wajar. Teknik pengukurannya yaitu probabilitas kematian dengan tabel mortalitas. Yang keenam ada resiko kesehatan, di mana manusia terkena penyakit tertentu menggunakan teknik pengukuran probabilitas terkena penyakit. Dan yang terakhir ada resiko teknologi, yaitu perubahan teknologi mempunyai konsekuensi negatif terhadap perusahaan. Selanjutnya menggunakan teknik analisis skenario. Next.
Selanjutnya adalah studi kasus. Kami mengambil studi kasus yaitu pengukuran resiko harga bahan bakar minyak dengan metode risk-metric pada studi kasus PT XYZ. Industri perminyakan di Indonesia sudah mulai sejak tahun 1940-an oleh perusahaan Belanda. Bisa dilihat terdapat lapangan-lapangan minyak tua yang terdapat pada beberapa daerah di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, lapangan-lapangan tersebut dinasionalisasikan oleh pemerintah. Saat ini, bisnis perminyakan didominasi oleh perdagangan yang bertujuan untuk penyediaan bahan bakar minyak atau BBM bagi kebutuhan nasional maupun kepentingan ekspor. Bagi yang bertujuan mendapatkan devisa, dalam melakukan ekspor BBM mendapatkan pendapatan akan sangat tergantung pada harga yang berlaku di pasar, sehingga terdapat risiko ketidakpastian pendapatan hasil ekspor. Hal ini merupakan suatu resiko pasar yang didefinisikan sebagai resiko yang mungkin timbul karena adanya pergerakan variabel pasar atau adverse movement dari ekspor yang dilakukan dan dapat menimbulkan kerugian terhadap perusahaan. Dalam penelitian ini, komponen yang dijadikan objek penelitian adalah resiko harga bahan bakar minyak. Pengukuran risiko pasar dapat dilakukan dengan mempergunakan standard approach atau internal model. Penerapan internal model diharuskan mempergunakan pendekatan value at risk atau VAR. Dalam hal ini, VAR dapat mengukur potensi kerugian maksimal yang mungkin terjadi dalam selang waktu tertentu dengan confidence level tertentu, serta pada kondisi pasar yang normal. Pada penelitian yang dilakukan, digunakan pendekatan risk matrix dalam mengukur risiko harga dengan metode expositional weight moving average atau EMA, sesuai dengan hasil pengujian data yang ada. Berdasarkan uji data yang dilakukan, diperoleh bahwa metode yang tepat untuk melakukan forecasting volatilitas return harga tersebut adalah standar normal dan EMA. Dan hasil perhitungan volatilitas tersebut maka dapat diukur VAR harian dengan tingkat keyakinan 95% dan 99% pada holding period satu hari. Langkah selanjutnya adalah dilakukan uji validasi model berdasarkan Kupiec test dengan total number of failure dan time until first failure. Setelah dilakukan uji validasi pada model deviasi standar dan EMA, maka dapat disimpulkan hasil pengukuran dengan metode tersebut valid. Dapat diartikan bahwa nilai VAR yang dihasilkan dapat menangkap semua pergerakan actual loss selama penelitian. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama periode penelitian, telah diketahui kerugian maksimum pada ekspor yang dapat terjadi. Hal ini harus menjadi perhatian pihak manajemen perusahaan, karena harus segera diambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.